Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maidisa Putri Damanik dengan NPM 230910043. Saya dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru dan Sekolah Dasar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah Etika Profesi yang dibawakan oleh Ibu Polintang Reolina Sembiring SPD MPD dengan topik yang saya bawakan yaitu bab 6 mengenai peran dan kompetensi guru. Pada video ini, saya akan menjelaskan pengertian peran dan kompetensi guru, poin-poin dari peran dan kompetensi guru, implementasi praktik dalam lingkungan sekolah peran dan kompetensi guru, serta kesimpulan dan saran sebagai calon seorang guru. Selamat menyaksikan. Baiklah, sekarang kita masuk ke pengertian peran dan kompetensi guru. Peran guru adalah keseluruhan tugas, tanggung jawab, dan fungsi yang dijalankan oleh guru dalam proses pendidikan. Peran ini tidak hanya terbatas pada menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga mencakup mendidik, membimbing, mengerahkan, memotivasi, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik. Melalui perannya, guru itu berkontribusi dalam membentuk pengetahuan, sikap, karakter, dan keterampilan peserta didik agar peserta didik tersebut berkembang secara optimal dan mampu menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, serta bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya adalah pengertian kompetensi guru. Kompetensi guru adalah seperangkat kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai profesional yang wajib dimiliki oleh seorang guru agar mampu melaksanakan tugasnya secara efektif dan bertanggung jawab. Kompetensi ini tidak hanya berkaitan dengan penguasaan materi pembelajaran, tetapi juga kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran serta memahami karakteristik peserta didik dan membangun hubungan yang baik dengan peserta didik, rekan kerja, orang tua, dan masyarakat. Kompetensi guru ini juga menjadi tolak ukur profesionalisme seorang guru karena melalui kompetensi inilah guru mampu menjalankan perannya sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, motivator, dan evaluator secara optimal serta sesuai dengan kode etik guru dan tujuan pendidikan. Setelah kita mengetahui apa saja pengertian peran dan kompetensi guru, marilah kita bahas lebih rinci lagi mengenai peran guru dalam dunia pendidikan, karena peran guru ini sangat berpengaruh dalam menentukan perkembangan peserta didik. Mari kita bahas peran-peran guru di dunia pendidikan. Peran guru yang pertama adalah guru sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik yaitu menanamkan nilai moral, etika, karakter, membimbing perkembangan kepribadian siswa, menjadi teladan dalam sikap dan berperilaku. Maksudnya di sini bahwa sebagai seorang pendidik itu, guru itu tidak hanya bertugas untuk mengajarkan pembelajaran saja, tetapi juga mampu untuk menanamkan nilai-nilai moral kepada peserta didik. Guru itu sangatlah berperan dalam membentuk karakter, sikap, dan kepribadian setiap peserta didik yang bertujuan agar peserta didik itu mampu memiliki sikap ataupun karakter sesuai dengan nilai norma. Contoh praktiknya yaitu guru dapat mengajarkan kepada siswa atau peserta didik itu untuk bersikap adil, bersikap baik, tidak saling bertengkar, menghargai sesama. Terus untuk seorang guru juga harus bersikap sesuai dengan nilai-nilai norma yang menjadi contoh lah untuk kepada peserta didiknya. Peran guru yang selanjutnya adalah guru sebagai pengajar. Guru sebagai pengajar itu harus mampu menyampaikan ilmu pengetahuan sesuai kurikulum, menggunakan metode pembelajaran yang variatif, dan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Maksudnya adalah bahwa seorang guru itu harus mampu menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik dengan menggunakan bahasa yang jelas dan mampu dipahami dengan mudah dan cepat. Seperti yang kita ketahui bahwa peserta didik itu memiliki kemampuan dan potensi pada dirinya yang berbeda-beda. Ada beberapa peserta didik yang memiliki kompetensi yang kurang dalam memahami materi dan harus melihat secara langsung materi tersebut. Dan ada juga beberapa peserta didik yang sangat mudah ataupun cepat dalam memahami materi tanpa melibatkan alat peraga ataupun media. Oleh karena itulah, guru harus mampu ataupun harus kreatif dalam mengembangkan potensi dalam dirinya dan menggunakan metode-metode yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Pada saat memilih metode ini, guru harus melihat bagaimana keseharian peserta didik tersebut. Contohnya, pada saat menjelaskan materi mengenai panca indera, ada siswa yang secara cepat itu harus melihat materi secara langsung, maka guru tersebut dapat menggunakan media pembelajaran berupa video pembelajaran ataupun media langsung ataupun media nyata. Peran guru yang kedua yaitu guru sebagai pembimbing. Guru sebagai pembimbing harus mampu membantu peserta didik dalam menemukan potensi diri, memberikan arahan dalam belajar, serta menyediakan solusi atas kesulitan belajar. Guru sebagai pembimbing itu ibaratkan seperti ibu yang selalu ada untuk anak-anaknya. Guru harus mampu memberikan dan membantu peserta didik dalam menemukan potensi dalam diri mereka, mengenali kelebihan mereka, dan mendorong mereka untuk meningkatkan potensi yang ada pada dirinya. Serta guru itu juga harus mampu memberikan arahan dalam belajar dan memilih masa depan mereka, serta menuntun mereka untuk melangkah ke hal yang lebih baik lagi. Guru itu juga harus mampu memberikan semangat kepada peserta didik ketika mereka mengalami kesulitan belajar dan memberikan solusi serta jalan keluar. Peran guru yang ketiga adalah guru sebagai motivator. Seorang guru sebagai motivator itu harus mampu menumbuhkan semangat belajar siswa, memberikan dorongan untuk percaya diri, serta menciptakan suasana kelas yang inspiratif. Pada saat inilah seorang guru itu sangat berperan dalam memberikan semangat kepada peserta didik serta memberikan dorongan untuk peserta didik agar minat belajar mereka itu sangat tinggi. Hal yang dapat kita lakukan bisa seperti pada saat di kelas kita dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik yang minat belajarnya kurang untuk menyampaikan ataupun memberikan jawabannya serta memberikan motivasi agar mereka mau untuk belajar. Peran guru yang terakhir adalah guru sebagai penilaian dan evaluator. Seorang guru itu harus mampu menilai hasil belajar siswa dengan instrumen yang objektif serta mengevaluasi proses pembelajaran secara menyeluruh.
Tujuan dari penilaian dan evaluator ini adalah untuk mengetahui bagaimana kemampuan peserta didik tersebut dalam memahami materi yang telah dipelajari selama satu semester ini, dan ini juga akan menjadi evaluasi bagi seorang guru tersebut untuk mengetahui konsep ataupun strategi yang akan dia gunakan selama pembelajaran kedepannya untuk meningkatkan kemampuan peserta didik tersebut lebih tinggi lagi. Dan pada saat melakukan penilaian evaluator ini, seorang guru harus bersikap profesional dan harus melakukan penilaian secara objektif. Nah, kita sudah mengetahui apa saja peran-peran guru di dalam dunia pendidikan. Ada 5, yaitu sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai pembimbing, sebagai motivator, dan sebagai penilaian dan evaluator. Oleh karena itu, untuk meningkatkan ataupun menjalankan peran-peran tersebut, seorang guru harus memiliki kemampuan ataupun kompetensi yang akan dikembangkan agar dapat melaksanakan peran-peran tersebut. Marilah kita bahas apa saja sih kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kompetensi yang pertama adalah kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi adalah kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil belajar. Kompetensi pedagogi ini juga disebut sebagai kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran ataupun proses pembelajaran. Untuk mengelola proses pembelajaran secara menyeluruh, seorang guru itu harus merancang modul azar, yang dimana ini sebagai pedoman ataupun panduan dalam melakukan proses pembelajaran. Di bagian modul azar inilah guru menentukan metode atau modul azar yang akan digunakan, media yang akan digunakan, dan materi-materi apa yang akan digunakan. Dengan hal tersebutlah guru akan memiliki kompetensi pedagogi ini, dan proses pembelajaran itu lebih terarah dan terancang. Kompetensi yang selanjutnya adalah kompetensi profesional, yang dimana kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran, mengembangkan ilmu sesuai perkembangan, dan meneliti untuk meningkatkan pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa pada setiap tahun kurikulum pada pendidikan itu akan berganti. Oleh karena itu, seorang guru yang profesional harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuannya sesuai dengan perkembangan ilmu. Seorang guru yang profesional itu juga seorang guru yang mampu menjelaskan materi kepada peserta didik dengan konsep-konsep yang lebih jelas dan benar dan akurat. Untuk meningkatkan kemampuan kita di bidang kompetensi profesional, guru itu dapat melakukan pelatihan ataupun mengikuti organisasi. Dengan demikian, pengetahuan guru tersebut akan menjadi meningkat. Kompetensi yang selanjutnya adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini identik dengan sikap seorang guru. Sikap seorang guru itu harus sesuai dengan nilai-nilai norma. Seorang guru itu harus bersikap profesional sesuai dengan kode etik, apalagi pada saat melakukan penilaian. Seorang guru itu harus disiplin, rajin, bertanggung jawab, jujur, dan dapat menjadi contoh kepada peserta didiknya. Seperti yang kita ketahui bahwa peserta didik ini adalah seorang anak yang gampang meniru perilaku orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus memiliki perilaku ataupun kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai norma, sehingga ini akan menjadi contoh untuk dilakukan oleh peserta didik kita. Kompetensi yang terakhir adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan seorang guru dalam menjalin hubungan erat ataupun kerjasama dengan pihak sekolah maupun orang tua. Hubungan guru dengan pihak sekolah itu dapat dilihat dari bagaimana kerjasama guru dengan pihak sekolah dalam mengembangkan bakat setiap peserta didik. Misalnya, ada beberapa peserta didik yang memiliki kemampuan dalam bidang akademik, maka pihak sekolah akan melakukan sebuah pertandingan ataupun mengusulkan beberapa siswa yang memiliki kemampuan di bidang akademik dalam mengikuti ujian. Sedangkan kerjasama di orang tua, yaitu orang tua dengan guru itu akan melakukan kerjasama dalam membimbing peserta didik di saat di rumah. Pada saat di rumah, orang tua itu harus bekerja sama ataupun membantu peserta didik untuk mengerjakan tugasnya dan memantau peserta didik. Dengan demikian, kompetensi sosial ini akan berjalan dengan baik dan benar. Baiklah, di sini saya sudah selesai menjelaskan pengertian peran dan kompetensi guru, poin-poin penting mengenai peran dan kompetensi guru. Dan sekarang saya akan memberitahukan bagaimana implementasi peran guru dalam praktik keguruan khususnya di sekolah, dan implementasi kompetensi guru dalam praktik keguruan khususnya di sekolah. Pertama itu implementasi peran guru dalam praktik di sekolah, itu yang pertama membentuk karakter peserta didik, yang kedua membimbing peserta didik untuk mengembangkan bakatnya, yang ketiga adalah memberikan penilaian yang adil kepada peserta didik. Yang selanjutnya yaitu implementasi kompetensi guru dalam praktik keguruan. Yang pertama adalah merancang modul azar sebelum melakukan pembelajaran. Yang kedua, memotivasi peserta didik pada saat merasakan kesulitan. Yang ketiga, menunjukkan rasa kepedulian kepada peserta didik dan menjalin hubungan erat dengan orang lain maupun pihak sekolah. Baiklah, saya sudah menjelaskan mengenai pengertian peran dan kompetensi guru, poin-poin penting dari peran dan kompetensi guru, serta bagaimana implementasinya dalam praktek keguruan. Sekarang saya akan memberikan kesimpulan mengenai materi saya, serta pesan moral yang saya ambil sebagai calon seorang guru. Guru adalah profesi yang mulia karena berperan sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, motivator, dan penilaian serta evaluator. Untuk menjalankan peran tersebut, guru harus memiliki kompetensi, yaitu kompetensi pedagogi, profesionalisme, kompetensi kepribadian dan sosial, serta berpegang teguh pada kode etik guru agar bersikap adil, jujur, dan bertanggung jawab. Sebagai calon seorang guru, kita harus mengajar dengan hati, terus belajar dan menjadi teladan bagi peserta didik. Dengan demikian, kompetensi yang baik dan sikap yang beretika, guru dapat membentuk karakter serta masa depan peserta didik secara positif.